Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Rehan dengan NPM 2321070128. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan konsep dasar ilmu. Sebelum, terima kasih kepada Pak Muslim sebagaimana selaku dosen pembimbing mata kuliahnya Topen. Saya tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita langsung masuk ke dalam materi. Materi pertama yang saya jelaskan di sini adalah pengertian ilmu dan hakikat ilmu. Kata ilmu berasal dari bahasa Arab alama, yang mana bermakna pengetahuan. Dalam KBBI, ilmu pengetahuan adalah pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode tertentu, yang mana dapat digunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu. Ilmu menunjukkan tiga hal. Pertama, ilmu sebagai proses berupa aktivitas kognitif intelektual, atau juga bisa disebut sebagai aktivitas penelitian. Kedua, ilmu sebagai prosedur berupa metode ilmiah. Dan ketiga, ilmu sebagai hasil atau produk berupa pengetahuan sistematis. Dalam hakikat ilmu pengetahuan pada dasarnya memiliki tiga komponen penyangga tubuh pengetahuan, yaitu pertama ontologis, epistemologis, dan yang terakhir adanya aksiologis. Materi selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah dimensi ilmu. Dalam dimensi ilmu, dimensi dibagi menjadi tiga bagian, yaitu dimensi ontologis. Ontologis merupakan asas dalam menetapkan batas ruang lingkup yang menjadi objek penelaah serta penafsiran tentang hakikat realitas. Ontologi meliputi permasalahan apa hakikat ilmu, apa hakikat kebenaran, dan kenyataan yang inherent tentang kenyataan itu. Bagian selanjutnya adalah dimensi epistemologis. Epistemologis ini adalah bagian cabang filsafat yang melidiki asal-muasal, metode-metode, dan salahnya ilmu pengetahuan. Ada tiga persoalan pokok. Apakah sumber pengetahuan itu, dari manakah pengetahuan yang benar itu, dan bagaimana cara mengetahuinya. Dimensi yang terakhir adalah dimensi aksiologis. Aksiologis adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat nilai yang pada umumnya ditinjau dari sudut pandang kefilsafatan. Aksiologi meliputi nilai-nilai dan parameter bagi apa yang disebut sebagai kebenaran atau kenyataan itu sendiri. Materi selanjutnya yang saya jelaskan adalah ilmu sebagai metode ilmiah. Metode ilmiah adalah suatu cara sistematis yang digunakan para ilmuwan dalam memecahkan atau mencari jawaban atas masalah-masalah yang dihadapi dalam suatu penelitian. Metode ilmiah ini memiliki tahapan-tahapan tertentu. Yang pertama diawali dengan observasi, hipotesis, eksperimen, analisis, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Ciri metode ilmiah ini menurut saya ada sebagai berikut. Yang pertama adalah hasil penelitian bersifat objektif, tidak mempengaruhi subjektivitas penelitian, dan bersifat universal. Ciri selanjutnya adalah memungkinkan penelitian untuk mengumpulkan bukti yang kuat, menguji hipotesis, dan menyusun kesimpulan berdasarkan fakta dan data yang objektif. Ciri yang terakhir adalah apabila uji senantiasa mendukung hipotesis, maka hipotesis itu bisa menjadi kaidah hukum atau bahkan menjadi teori. Fungsinya untuk apa? Fungsi utamanya adalah metode ilmiahnya memungkinkan para ilmuwan untuk menyelidiki dan menemukan pengetahuan yang baru tentang dunia yang belum diketahui sebelumnya. Ilmu sebagai pengetahuan yang sistematis. Untuk materi ini, maksud dari ilmu sebagai pengetahuan sistematis adalah ilmu yang pada prinsipnya merupakan usaha untuk mengorganisasikan dan mensistematiskan suatu pengetahuan yang berasal dari pengalaman dan pengamatan dalam kehidupan sehari-hari. Ilmu harus diusahakan dengan aktivitas. Aktivitasnya dilaksanakan dengan metode itu, dan akhirnya aktivitas metodis itu mendatangkan pengetahuan yang sistematis. Satuan dan interaktif dari di antara aktivitas metode ini dan pengetahuan yang menyusun suatu ilmu. Ilmu pengetahuan ilmiah ini memiliki 5 ciri, yaitu dia empiris, sistematis, objektif, analitis, dan verifikatif. Membatasi lingkup pandang. Maksudnya membatasi lingkup pandang ini, ilmu memberikan kepastian dengan membatasi lingkup pandangannya, dan kepastian ilmu-ilmu diperoleh dari keterbatasannya. Hal ini membedakan ilmu dari pengetahuan biasa yang tidak terstruktur. Jadi selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah penggolongan pengetahuan ilmiah. Pengetahuan pengetahuan ilmiah dibagi menjadi 3 jenis. Jenis pertama adalah ilmu alam atau juga bisa disebut sebagai natural science. Ilmu alam ini mempelajari alam dengan seluruh unsur-unsurnya. Dia bersifat objektif, matematis, dan berdasarkan bukti-bukti empiris serta perhitungan. Contohnya seperti fisika, kimia, biologi, dan geologi. Jenis selanjutnya adalah ilmu sosial atau juga bisa disebut sebagai social science. Ilmu sosial adalah sekelompok disiplin akademis yang mempelajari aspek-aspek yang berhubungan dengan manusia dan lingkungan sosialnya. Menekankan penggunaan metode ilmiah, yaitu termasuk metode kuantitatif dan kualitatif. Contohnya adalah sosiologi, psikologi, dan ekonomi.
humanis. Yang terakhir adalah ilmu humanoria atau juga disebut sebagai humanities. Ilmu ini mengkaji nilai kemanusiaan, bahasa, sastra, seni, sejarah, dan filsafat. Pengetahuan tak ilmiah termasuk pengetahuan hasil serapan indrawi yang secara sadar diperoleh, baik yang telah lama maupun baru didapat, serta yang diperoleh secara pasif seperti ilham, intuisi, ataupun wahyu. Syarat pengetahuan ilmiah itu ada 5 yang harus dipenuhi agar suatu pengetahuan bisa digolongkan sebagai pengetahuan ilmiah. Yaitu syarat pertama adalah empiris, dia dapat berdasarkan pengamatan dan percobaan. Yang ketiga, dia sistematis, di berbagai keterangan dan data tersusun dengan hubungan ketergantungan dan teratur. Syarat ketiga, objektif, bebas dari prasangka seorang dan kesukaan pribadi. Syarat keempat adalah analitis, dia berusaha membeda-bedakan pokok soalnya ke dalam bagian-bagian terperinci untuk memahami berbagai sifat, hubungan, dan peranan. Syarat kelima adalah verifikatif, dia dapat diperiksa kebenarannya oleh siapapun. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan saya minta maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.